Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader. Channel yang berisi video-video live trading scalping saham saya sebagai bahan evaluasi dan juga mudah-mudahan ada nilai-nilai pelajaran buat teman-teman semua. Oke, saya mau disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan untuk jual dan beli saham apapun. Dan transaksi yang saya lakukan ini sudah terjadi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita ke videonya. Ini adalah live trading scalping saham saya di tanggal 29 Maret 2023 nih teman-teman. Ada beberapa watchlist saya, salah satunya ASLC nih teman-teman. ASLC ini di broker summary-nya dia akumulasi nih teman-teman. Tapi kalau teman-teman nonton sampai habis, teman-teman akan tahu kalau kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di trading scalping kali ini nih teman-teman. Ini saya coba antri di 92.500 lot ya teman-teman. Saya coba antri 92.500 lot di saham ASLC. Nah itu ada guyuran ya teman-teman dan masih processing seperti biasa. Kalau di menit awal itu di OLT yang saya pakai ini masih agak lemot dan ini udah masuk ya teman-teman. Saya berhasil beli saham ASLC 500 slot di harga 92 dan saya coba jemur 931 tick aja, tapi di 93-nya ini langsung ditebelin nih overnya teman-teman. Jadi kesalahan saya yang pertama adalah saya nggak mantau dulu bid overnya, tapi langsung putusin entry cepet gitu tanpa analisa yang kuat, tanpa analisa yang matang seperti itu. Dan ini dibawa turun. Saya coba lihat-lihat lagi saham lain yang punya potensi lebih menarik daripada ASLC ini ya teman-teman. Saya coba lihat-lihat dulu. Nah, ini saham Sage menarik juga ya teman-teman, tapi dia ada over tebal di 282 ya, sekitar 167.000 lot gitu. Nah, ini saham ini udah 2 hari ARA nih teman-teman, saham Sage ini. Ini saham ASLC-nya masih belum ada pergerakan, belum ada volatilitas, masih di situ-situ aja ya. Saya coba lihat-lihat dulu. Dan di watchlist saham saya yang lain sebenarnya ada LPKR yang naik 3% juga ya. Nah ini saya coba lihat saham YRSX berdasarkan running trade teman-teman. Nah bid overnya nih lumayan ya. Ini buying powernya cukup tinggi. Saya pertimbangkan tadi masuk 1000 lot di saham ASLC di average 138 nih teman-teman. Nah itu ya. Nah, ini sebenarnya saya langsung bisa nih buang di 139. Saya bisa langsung buang di 139. Lagi-lagi saya salah. Saya terlambat buang 139 dan sahamnya dibawa turun dan 137 tadi itu tebel ya, 16.000 lot itu. Jadi diganjel turun kenceng, deras ya teman-teman. Itu sekitar 45 lot ya, 45 lot saya berhasil keluar tadi. Nah ini saya coba pantau lagi, saya coba lihat-lihat dulu, mungkin akan ada kesempatan momentum, ambil momentum panic selling ya. Ini dari mulai hijau dibawa ke zona merah sampai 5 tick nih teman-teman, guyurannya cukup dalam. Dan tapi ini buying powernya ada ya teman-teman, jadi ada pelaku pasar yang lakukan perlawanan itu. Dan 129 tebel, kita lihat 129 tebel dan ada yang ngehajar tuh 18.000 lot tuh. Saya langsung pertimbangkan masuk di 130 ya. Saya pertimbangkan masuk di 130 1000 lot ya teman-teman. Nah ini langsung saya jemur di 133 nih. Saya jemur di 133, jadi tadi saya loss sekitar 3 tick. Nah ini saya berharap cuan sekitar 3 tick, sekitar 2 tick ya, sekitar 3 tick ya berarti tadi lossnya. Ini saya masih coba lihat dan dan ya transaksinya dan semua. Nih portofolionya tadi saya sempat restart OLT saya, jadi ini belum ini ya, saya mesti input pin dulu. Nah itu setelah saya input itu ya, saya 1 kali loss, 1 kali cuan, netnya masih loss sekitar Rp7.000 ya. Mungkin itu biaya transaksi ya, fee transaksi seperti itu nih. Kalau saya lihat-lihat saham YRSX masih volatilitasnya masih lumayan tinggi, tapi melihat histori dia bantingannya tadi deres, saya lebih hati-hati lagi untuk mau pertimbangkan masuk. Ini saya lihat lagi saham ASLC saya sudah dibawa turun 1,1% ya teman-teman. Ini sebenarnya dengan cara beli dan membiarkan seperti ini jadi membuat saya membagi konsentrasi pemikiran ya. Jadi saya nggak fokus pada trading satu saham ya. Jadi ini sebenarnya udah salah dari awalnya teman-teman. Nah, kenapa? Karena ketika tadi saya lagi trading IRSX, saya juga fokus ke ASLC dan ini salah ya bagi saya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa scalping sampai 2-3 saham, tapi kalau buat saya 2 saham aja udah mengganggu konsentrasi seperti itu. Nah, ini ASLC-nya saya pertimbangkan buang aja langsung di 90 ya, buang di 90. Dan ini
OLT yang saya cepetin karena OLT saya tadi sempat nge-lag lagi, ya seperti biasa ya. Ini jadi saya restart seperti itu dan saya setting portofolionya. Setelah saya load, saya berhasil ya loss sekitar 125.000 nih teman-teman. Loss yang cukup besar ya buat saya ya, karena dari awal yang pertama tadi salah di ASLC dan ya draw di IRSEC ya. Nah, ini ketika udah sempet loss seperti itu, jujur saya psikologi agak mulai terganggu dan biasanya kalau misalnya psikologi udah mulai terganggu, keputusan entry dan buy di trading selanjutnya udah mulai ngaco nih teman-teman. Ini pengalaman saya ya, berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau kita udah mulai ada beberapa kali loss, biasanya udah ngaco di trading selanjutnya keputusannya. Nah, ini sama ya, contohnya di saham MNCN ini ya. Di saham MNCN ini saya masuk 200 lot di harga 590. Jadi pertimbangannya karena bidnya cukup lumayan tebal, saya tadi main entry aja, saya juga bahkan sekarang saya nggak bisa jawab apa alasan saya tadi masuk di 590 ya. Saya coba jemur 595, padahal sekalipun ini cuannya cuma 0,4%, tipis ya teman-teman. Jadi dia nggak berbanding lurus sama potensi rewardnya. Ini kita masih coba pantau-pantau dulu. Dan di 595 kalau seandainya dia bisa kejemput di 595 itu adalah pucuknya teman-teman. Lihat ya, kalau teman-teman lihat chart di tengah itu 595 adalah pucuknya seperti itu. Dan ini kita lihat pergerakannya nggak terlalu kencang, jadi saya langsung pertimbangkan jual BEP aja karena ya dari mulai tadi antri belinya udah salah ya. Jadi ya jual BEP aja deh daripada ya kita lihat pergerakan sahamnya juga nggak ada volatilitasnya. Ya mungkin BEP aja deh, nggak masalah. Ini setelah saya load portofolio, saya loss 172.000, loss yang sangat besar ya bagi saya ya. Bagi saya ini loss yang sangat besar karena keputusan-keputusan di awal tadi yang di ASLC tadi itu berpengaruh ke trading saya yang selanjutnya nih teman-teman. Seperti itu. Ini trading selanjutnya saya punya saham Zata, saya lihat-lihat juga saham Zata. Nah, ini sebenarnya di 75 tuh ada support yang lumayan tebal ya, sekitar 48.000. Cuman ini saya udah coba lebih berpikir jernih, masuk nggak dalam sizing lebih besar ya, saya cuman masuk 50 lot aja. Masuk 50 lot di 76 ya, di 76 saya masih lihat-lihat dulu ya, Nah, ini saya antri di 76 50 lot. Ini sebenarnya teman-teman kalau dilihat ini terlalu nekat ya. Kenapa nekat? Karena di 77-nya itu ada 28.000 lot dan di atasnya 78 itu 33.000 lot, teman-teman. Sebenarnya bisa aja saya entry di 76 tadi dengan berharap satu tick aja ya kan, ini satu ticknya udah cukup tebal ya 1,37%. Sebenarnya bisa, tapi di dan historinya, di dan trade-nya itu yang di sebelah kanan stop itu ya teman-teman, harus ramai ya, harus volatil sekali ya, harus buying power dan selling powernya tuh harus kenceng. Kenapa? Karena kalau enggak ya akan susah untuk bisa kejemput seperti itu. Jadi ini pun saya bisa katakan, saya bisa bilang ini salah, ini bukan masuk dalam kategori trading area saya, bukan istilahnya bukan arena bermain saya nih, ini udah ngaco nih teman-teman. Terlebih lagi di 76-nya terus diisi ya, di 76-nya ini terus diisi. Mungkin market makernya lagi mau jualan di harga 76 seperti itu. Jadi dia seperti ditahan ya. Seperti ditahan walaupun banyak pelaku pasar yang melakukan pembelian seperti itu. Ini masih saya coba lihat-lihat. Jadi kalau seandainya saya jual dia di 76, saya akan BEP lagi ya. Akan BEP rugi fee kan, dan kalau di sekuritas yang saya pakai ini fee-nya buy and sell sekitar 0,4 ya, jadi 0,4% dari total pembelian saya ya lumayan juga ya kalau seandainya hanya jual BEP terus-terusan seperti itu. Nah, ini itu ya ada guyuran saya turunin satu tick, langsung saya pertimbangkan untuk buang aja langsung di 74. Jadi trade di Zata ini juga ngaco. Kenapa? Karena dari mulai entry-nya saya udah ngaco, saya loss 11.000 ya. Seperti itu. Jadi pelajaran untuk saya ke depannya adalah lebih berhati-hati pada saat mau entry di saham ya. Benar-benar harus entry dalam analisa yang matang seperti itu. Jangan main asal-asal aja. Nih saya entry juga di saham WiFi. Kenapa? Karena saya masih kacau ya. Secara pemikiran saya masih kacau.
Jadi keputusan trading saya juga kacau nih teman-teman. Ini saya masuk di 158. Saya masuk di 158 100 lot dan 157-nya saya antriin nih teman-teman. Ini satu ticknya cuman sekitar 0,67, artinya netnya cuman 0,1% ya, 0,17%, tipis banget teman-teman. Nah, tapi tadi saya paksakan masuk 100 lot, memang secara sizing ini kecil ya teman-teman, tapi karena entry-nya salah ya tetap aja buang-buang duit seperti itu. Ini di 160 ya, kalau teman-teman lihat tadi kan saya entry di 158, di 160-nya itu overnya tebel teman-teman, overnya tebel ya. Overnya tebal seperti itu, dan ini dibawa ada yang haki tadi dalam jumlah lumayan besar. Nah, ini saya ragu nih, kelihatan ya dari kursor saya ragu mau cut loss atau gimana nih kan. Nah, ini dibawa turun lagi, ini mau saya langsung cut loss tapi saya tahan dulu, malah saya pertimbangkan untuk buy lagi di 157 supaya average saya turun ke 158 ya, seperti itu. Saya jadi buy lagi di 157 tadi. Nah, jadi saya pertimbangkan untuk antrikan 200 lot saya di 158 dan 159. Ini sempat ada dibawa turun lagi, kalau teman-teman lihat di chartnya, chart time frame 3 menitnya itu udah mulai ada koreksi ya teman-teman. Jadi ini ya udah salah juga. Kembali lagi ini udah salah. Entry saya salah. Entry saya salah seperti itu, dan ini saya turunin yang 159-nya, jadi 200 lot saya ada di 158 seperti itu. 200 lot saya ada di 158, ini masih saya coba tunggu masih. Nah, dan itu 158-nya ditebelin ya. Ditebelin jadi 50 dan dihajar teman-teman. Ditebelin dan dihajar. Ini di portofolio di saham WV saya loss sekitar 2000 ya, mungkin hanya fee-nya aja seperti itu. Dan ini masih coba saya pantau-pantau, saya lihat-lihat ada saham Zata. Nah, ini saya balik lagi ke saham Sage nih teman-teman. Saham Sage ini di 290-nya nih overnya tebel sekali ya teman, ada sekitar 200.000 lot seperti itu. Nah, ini cukup apa ya, kayaknya cukup berat untuk bisa naik ya. Tapi masih saya coba pantau-pantau dalam proses trading ini. Kalau seandainya saya masuk di 290, nah ini saya akan buy on breakout ya, dan ini di 288-nya ditebelin tuh teman-teman 100.000 lot. Jadi ini ada perlawanan ya. Jadi akan menarik seperti itu nih. Masih saya coba lihat di 290-nya, 200.000 lotnya apakah akan dimakan seperti itu. Dan kalau kita lihat nih perlahan mulai di HK teman-teman, perlahan mulai di HK seperti itu. Ini masih coba kita tunggu. Nah, ini ya ada HK yang besar ya. Nah, tapi saya nggak masuk nih teman-teman. Ini kesalahan saya ya. Kalau seandainya saya tadi masuk di 290 akan cuan tebel nih teman-teman, akan cuan tebel, dan ya mungkin memang belum rezeki ya. Ditambah kalau seandainya saya bisa excuse di awal tadi perdagangan saya udah ngaco beberapa kali, dan itu mengganggu konsentrasi dan psikologi saya. Tadi saya malah masuk di 294 ya. 294 saya masuk 1000 lot seperti itu. Ini sempat ada yang haki juga sedikit, tapi buying powernya masih lebih kuat. Saya pertimbangkan jemur di 296 ya 1000 lot saya. Jadi berharap sekitar satu tick aja teman-teman, berharap sekitar satu tick aja. Kalau dengan sizing yang besar teman-teman, kalau dengan sizing yang besar kita walaupun cuan hanya sekitar satu tick tapi cukup lumayan ya teman-teman. Walaupun hanya sekitar 0,7% ya. Walaupun hanya sekitar 0,7% karena saya masuknya 1000 lot tadi ya cukup lumayan juga, dan ini mulai parsial habis ya. Nah, ini kejemput semua, dan setelah saya load portofolio saya, nah itu loss saya berkurang ya teman-teman. Jadi sekarang saat ini lossnya sekitar 100.000, sekitar 105.000 seperti itu dari saham Sage. Ini saham Sage masih coba saya pantau, masih menarik ya. Bid overnya masih menarik, 306-nya di HK. Di HK-nya cukup lumayan deras ya teman-teman, seperti itu. Masih cukup menarik. Tapi saya agak sedikit ragu-ragu ya. Jadi sizingnya saya turunin, nggak 1000 lot lagi, tapi saya turunin jadi 400 lot seperti itu. Ini saya langsung masuk 400 lot, langsung saya double klik lagi di 308 seperti itu. Saya cepat ya tadi teman-teman, berharap sekitar satu tick lagi aja gitu, cuannya tipis-tipis lagi aja seperti itu ya. Ini masih kita tunggu, masih ada yang HK dalam jumlah ramai ya, dalam volumenya, frekuensinya cukup ramai seperti itu. Masih kita tunggu, dan loss saya berkurang lagi ya, jadi sekitar 74.000 saat ini. Ini masih coba saya lihat-lihat lagi. Sebenarnya di saat saya trading kali ini nih teman-teman, saham Sage ini ditutup arah lagi teman-teman.
Ya tapi memang kita nggak bisa seperti itu ya. Nggak bisa seandainya tahu gitu. Nah ini dibawa turun nih teman-teman, dibawa koreksi. Dan dia bertahan di support 300 ya. Nah, kalau seandainya saya tahu dia akan arah lagi, mungkin saya akan berani all in, jual rumah ya, jual rumah tetangga seperti itu. Cuman kan kita nggak bisa tebak ya. Pada kenyataannya kita nggak punya insider, nggak tahu info seperti itu. Hanya berdasarkan analisa bid offer aja. Nih 100 lot saya coba 1 tick lagi di 302 dan 304 ya. 302, 304 tadi. Nah ini kejemput. Nah seperti itu. Nah, ini kalau dilihat di portofolio saya, loss saya berkurang jadi 66.000 seperti itu. Masih kita coba lihat lagi bid offer-nya, bid offer saham Sage ya, mungkin ada momentum-momentum yang menarik lagi untuk kita entry seperti itu. Ini sambil saya lihat trade list saya di tanggal 29 Maret ya. Ini sekitar 43 menit udah saya trading ya. Dan banyak yang ngaco nih, dan lossnya sekitar 66.000 seperti itu. Ya, ini masih saya coba lihat-lihat lagi bid offer saham Sage. Dia tadi sempat dibawa turun ya, diguyur turun, tapi dia bertahan di 300 nih teman-teman. Saya pertimbangkan 50 lot ya. Saya pertimbangkan 50 lot. Nah, itu udah di HK dan saya salah ya, 1 tick sebenarnya bisa tadi cuan lebih tebel, tapi ya seperti itu ya teman-teman. Ini lossnya udah berkurang. Jadi net loss saya sekitar 42.000. Ya mungkin ini aja pengalaman trading saya kali ini. Jadi pelajaran yang bisa diambil mungkin karena di awal saya tadi salah entry, tapi beruntung dari loss hampir 200.000 saya bisa kurangi sampai sekitar 40 ribuan. Dan ya ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat saya ke depannya untuk lebih baik lagi dalam trading scalping saham. Oke, sekian aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan walaupun gak cuan. Thank you. Bye.